Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, Dewan Juri yang pada duka serasai, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Faiz Septiawati Idris, perwakilan dari Min 1 Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Teman-teman, begini ceritanya. Dalam tutur lisan leluhur yang berkembang di Soatemdi atau 7 pilar Sangaji Laisa, Rainha atau Nukila dikisahkan dengan nama Rauda, seorang gadis cantik berparas Arab, lahir sekitar tahun 1480-an dari Joukolano. Sultan Al-Mansur dengan permaisurinya Boki Malako, anak seorang Kolano Tomayo Jou Jagaroa. Pada masa kecil, Rauda lebih banyak di kediaman pamannya, kakak dari ibunya yang bernama Dula, yang berada di Bukit Tomayo. Ia dan sepupunya Komaloh belajar ilmu kedurangan dan ilmu agama di tempat itu. Tutur lisan leluhur Soatemdi atau marga asli di pedalaman Tidore Utara. Rauda memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Ia tak sungkan-sungkan membantu rakyat jelata. Sewaktu ia dipinang oleh Sultan Bayanulla dari kerajaan Ternate. Semula ia menolak karena terdapat perbedaan umur dengan calon suaminya. Tapi keputusan Sultan Al-Mansur sudah bulat, sehingga perkawinan itu tetap dilangsungkan. Seperti perkawinan kerabat kerajaan lainnya, meriah dan penuh kegembiraan. Rauda kemudian diboyong ke Ternate dan menjadi permaisuri Sultan Bayanulla. Dari perkawinan tersebut, 2 orang putra yakni Kacili Hidayah dan Kacili Abu Hayat. Pada saat Sultan Bayanulla wafat pada 1521, terjadi kisruh di antara keluarga Kadaton atau istana. Putra mahkota Pangeran Hidayat masih belia, sehingga belum bisa diangkat sebagai sultan. Sementara itu, adik Bayanulla yang bernama Kacili Terbese juga berkeinginan menjadi Sultan Ternate. Namun, Bobato kerajaan lebih memilih Rauda untuk menjadi ratu dengan gelar Nukila, artinya wanita yang mengukir kisah. Pangeran Terbese terpaksa ikut membantu menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Ternate. Nukila kemudian menikah dengan seorang bangsawan bernama Pati Sarangi dan memiliki anak laki-laki yang diberi namai Tabarigi. Kacili Terbese didukung Portugis akhirnya menyatakan perang terhadap Nukila. Perang berlangsung berminggu-minggu. Nukila dan pengikutnya berlindung ke Tidore. Terbese bersama Portugis menyerang ibu kota Mareko, ibu kota kerajaan Tidore. Dalam serangan tersebut, Hidayatullah tewas. Terbese dinobatkan menjadi Sultan Ternate oleh pihak Portugis. Namun tak berapa lama, ia dibunuh oleh pasukan khusus Tidore. Dalam tewasnya Terbese, Kacili Abu Hayat dinobatkan sebagai pemimpin Sultanan Ternate dengan gelar Sultan Abu Hayat II. Didampingi ibunya, Sultan Abu Hayat II lanjutkan kebijakan menentang monopoli Portugis. Portugis membuat sebuah skenario kematian seorang pejabat tinggi Portugis dan menuduh Sultan Abu Hayat sebagai dalang. Sultan Abu Hayat ditangkap dan dibuang ke Malaka hingga wafat. Portugis terus melancarkan aksinya. Pasca Tabarigi diangkat sebagai sultan, ia dituduh melakukan persekongkolan jahat alias pengkhianatan terhadap Kesultanan Ternate. Tabarigi dan Nukila ditangkap dan dikirim ke Goa India. Di sana, untuk diadili di hadapan Raja Muda Portugis, kerajaan Portugis di sana. Di Goa, Tabarigi dan Nukila bertemu dengan seorang perwira bangsawan Portugis bernama Jordão de Freitas. Tabarigi dijanjikan akan mendapatkan tahtanya kembali apabila ia memeluk agama Katolik. Tabarigi akhirnya dibaptis dengan nama Dom Manuel. Janji dari Portugis pun ia dapatkan dan kembali ke Ternate. Namun dengan syarat, Kesultanan Ternate harus takluk pada kerajaan Portugis.
Syarat itu disetujui. Fiji pun berlayar pulang ke Maluku, serta mengirimkan maklumat bahwa status Kesultanan Ternate kini berubah. Kerajaan Islam menjadi kerajaan Kristen di bawah daulat Raja Portugis. Tabarigi tidak pernah tiba di Ternate. Ia meninggal dunia di Malaka. Sedangkan Nukilah beralih menjadi pemeluk Katolik dengan nama baptis Donna Isabella. Begitu pula dengan putri tiri Nukilah, anak dari suami keduanya, Pati Sarangi, bernama Siti Sania, juga berpindah keyakinan, dibaptis dengan nama Donna Catarina. Pada tahun 1544, Catarina ia menikah dengan seorang perwira Portugis bernama Balhazar Veloso. Nukilah hidup bersama putri tiri dan menantunya di luar Ternate dan tidak pernah lagi kembali ke kerajaan Maluku yang pernah dipimpinnya. Dewan juri yang Fajatu duka serasai, serta teman-teman yang seperjuangan yang berbahagia. Demikianlah cerita rakyat yang saya bawakan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukur dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.